Selamat pagi Indonesia. Sedikit cerita tentang lingkup kecil dari sebuah kosakata Indonesia yang dikatakan dusun. Kadang saya juga tidak setuju dengan kosakata itu, karena ilmu itu tidak dapat diwakili hanya sekedar dari kosakata. Tapi nggak apa-apa lah, bahasa sederhananya biar kita tahu dan paham tentang sesuatu yang diucapkan itu biasanya masuk ke dalam sebuah kosakata. Kami adalah lingkup kecil dari miniatur Indonesia lah, bisa dikatakan seperti itu. Sebelum saya menceritakan semuanya, ini adalah cerita tentang hero atau pahlawan. Pahlawan yang figurnya itu tidak satu individu, tapi jenis dari komponen masyarakat yang saya katakan bisa disebut superhero. Bangunan yang nilainya mungkin bisa miliaran, di atas 1 miliar lah, dikerjakan dengan sumber daya yang tanpa menggunakan alat atau metode ilmiah yang maju zaman sekarang. Kami murni dari tangan dan kaki kami sendiri membangun sebuah mahakarya besar yang dinamakan Masjid Baitus Sangada. Dengan dana awal mula itu hanya sekitar 40 atau 50 jutaan lah, bisa tercapai bangunan yang di atas 1 miliar tanpa mengeluarkan sepeser pun kami masyarakat. Umumnya masyarakat, tapi ya bantuan-bantuan 100, 200 sampai berapa ya, mungkin sekitar 300 jutaan atau 400 jutaan lah, masih sisa 200 juta lebih. Saya kok kepengen masuk ke lingkup atau ke ruang yang lebih luas lah, mungkin pemerintah biasa. Seharusnya tuh pemerintah melihat sudut-sudut kecil seperti kami ini, mungkin di sudut lain juga ada, sebagai referensi untuk membangun negara atau apapun lah, referensi kebaikan. Sudah tersebar luas di media sosial dan semua pusat-pusat informasi atau apapun. Kami lingkup kecil ini berani membusungkan dada atau berdiri tinggi di atas kalian, wahai pemerintah. Ya, semua pengurus urusan hidup orang banyak lah, entah itu legislatif atau eksekutif. Harusnya kalian tuh mengadopsi ya semua lah. Lihat di semua postingan saya itu, gotong royong kehidupan kami itu seperti bahasa langit. Konteks dari sebuah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang seharusnya itu menjadi seperti apa, itu ya kelihatannya kami berani menyatakan kami sudah melaksanakan dari sebuah instrumen ciptaan dengan penuh kebenaran. Sebenarnya harus diciptakan itu seperti apa. Jerih payah kami itu tidak merasa kami itu baik atau bagus atau apapun lah. Bentuk kesombongan kami itu sama sekali tidak ada. Kami murni hanya untuk menjadi catatan bagi generasi setelah kami. Ya mungkin kalau sebelum kiamat ada mungkin miliaran atau jutaan tahun lagi, kami asal ya video-video kami tidak hilang lah, bisa menjadi acuan atau pemicu bahwa
ayah-ayah mereka atau orang tua mereka atau leluhur mereka itu berdiri di pijakan yang tepat dan benar, tidak seperti pemerintah lah. Tahu sendiri tahu. Ya masuk lagi ke pemerintah lah, ngomongin pemerintah lagi. Yang tidak masuk akal tuh sudah hampir seluruh Indonesia itu dijual. Di atas 50% lah sumber daya itu dijual. Hanya untuk sekedar kami tidak was-was atau kami tidak merasa bingung atau takut lah untuk masa tua jenjang bagi generasi setelah kami. Sebenarnya ini pun bentuk protes pada kalian. Kenapa kok kalian yang begitu kuat, penuh dengan sumber daya, penuh dengan materi, penuh dengan apapun, tidak bisa mensajikan sebuah hal yang sederhana seperti kemantapan kami sebagai warga kalian. Nah, semoga kalian mendengarlah dan kalian bisa taubat dan segera sembuh. Dah, sampai di situ aja membicarakan kalian. Untuk anak-anak kami ke depan, janganlah kalian merasa kecil atau janganlah kalian merasa belum berbuat apa-apa. Kalau Ustadz Mahmudi itu bilang setidak-tidaknya kalau tidak bisa berbuat baik, lebih baik diam daripada banyak bergerak atau banyak berbuat tapi merusak. Ya, kami orang tua kalian bukan manusia sempurna, bukan sosok yang tanpa kesalahan, tapi setidak-tidaknya ada sejenak atau sedikit energi kami yang kami curahkan untuk sebuah kebaikan. Ya, salah satunya inilah. Realita tentang pembangunan pun tidak semulus atau seindah cerita-cerita happy ending atau cerita-cerita tanpa ada masalah apapun. Kami semua, ayah-ayah kalian, orang tua kalian, leluhur kalian, banyak juga permasalahan yang kami hadapi dalam membangun sebuah gotong royong kehidupan ini untuk kalian. Tapi yakinlah bahwa kami orang tua kalian selalu berusaha agar kalian berada di tempat yang tepat dan untuk berdiri kuat dalam sebuah kebaikan dan kebenaran kalian itu tidak terlalu banyak gangguan. Banyak musuh-musuh orang yang tidak mau susah atau apa ya, atau kurang suka dengan kebaikan. Tapi kami tidak memusuhi mereka, kami pun tidak menyalahkan mereka karena sudut pandang atau kapasitas kualitas manusia itu sendiri-sendiri. Itu pun bukan kesalahannya. Yang penting kami kuat dan selalu siap melaksanakan kebaikan. Teruntuk Ustadz Mahmudi utamanya, terima kasih atas semua bimbingan panjenengan. Kami sanggup menepi semua negatif dan menghirup, menyerap atau bahkan mengilhami semua hal baik dalam kebaikan.
hingga kami mengucapkan terima kasih pada setiap yang berterima kasih pada sebuah kebaikan. Semoga masih ribuan tahun kami diasuh oleh panjenengan bapak kami, ayah kami, guru kami, Ustadz Mahmudi Ibnu Muzakir. Terima kasih untuk semuanya. Dan anak-anakku, bila kalian menonton sebuah gambaran jeripayah orang tua kalian, inilah kami, inilah bentuk dari tiupan nafas Tuhan pada penciptaan manusia. Kami mengamini itu semua, anakku. Selamat bekerja, dan untuk negara ini khususnya pemerintah, semoga kalian cepat sembuh. Dan sesuatu yang baik itu sederhana sebenarnya, hanya kalian yang terlalu rumit. Untuk semua teman-teman yang melaksanakan gotong royong kehidupan ini, terima kasih, kalian sudah mensajikan hal-hal ini pada saya pribadinya. Dan pada dunia ini kami pun berterima kasih karena sajian-sajian yang kalian perlihatkan sepertinya membuat kiamat itu lebih jauh, dan keburukan malu untuk hadir di dalam jeripayah kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sehat selalu.